memaparkan praktik kucing untuk supervisi akademik sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Fatmarani Yudi Artika dari SD Negeri Kalipucang. Saya Supriyatin dari SD Negeri Kasihan. Saya Kristi dari SMP Tubuh. Saya Wahyuningsih dari SD Muhammadiyah Karangkajen 4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rani. Waalaikumsalam Bu Supri. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Supri bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu Rani. Baik Bu Rani, nanti Bu Rani akan melaksanakan kucing ya? Iya, nanti Dengan teman sejawat. Nanti saya praktek kucing dengan temanku. Baik, sebelum melaksanakan kegiatan praktik kucing, apakah boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan Bu Rani? Monggo Bu, silakan. Baik, Bu Rani, tentunya nanti saat Bu Rani melaksanakan praktik kucing itu tentunya sudah mempersiapkan ya, nantinya akan sesuai dengan alur tirta ya. Ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Bu Rani ya. Dan Bu Rani juga sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot tentunya ya untuk memaksimalkan potensi dari kucing, seperti itu ya Bu Rani. Baik Bu Rani, nanti saya di sini sebagai supervisor akan mengamati Bu Rani saat melaksanakan kucing bersama kucing. Kemudian akan saya nilai juga sesuai dengan rubrik penilaian. Nanti mohon izin saya ikut berada di sampingnya Bu Rani untuk menulis apa saja yang saya amati, seperti itu. Boleh Bu Rani? Boleh. Saya malah dengan senang hati Bu, karena kan ini merupakan proses baru ya. Jadi saya juga ingin tahu apa sih kekurangan yang ada pada diri saya, karena dari ketiga kompetensi itu saya ingin salah satu itu saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan itu yang masih menjadi PR besar buat saya Bu, karena itu merupakan hal baru dan saya rasa saya masih agak kesulitan. Jadi nanti ketika saya praktik kucing, coba nanti Ibu memberikan umpan balik kepada saya deh. Siap Bu Rani. Sebelum melaksanakan praktik kucing, ini saya mau bertanya 2 pertanyaan ya Bu Rani ya. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan saat nanti pelaksanaan kucing Bu Rani? Kompetensi pada kucing kan ada 3 Bu. Betul. Ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu yang berat menurut saya ya, itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul. Dari ketiga itu yang secara spesifik ingin dikembangkan lebih, itu yang mana Bu Rani? Tentunya yang menurut saya sulit ya Bu. Kalau mendengarkan kan kita asalkan kita sudah konsen gitu, kita pasti sudah mendengarkan aktif. Betul. Nah, yang masih menjadi beban buat, maksudnya bukan beban ya, Yang ingin dikembangkan? ingin saya kembangkan itu yang memberikan pertanyaan berbobot. Oh, baik. Semoga nanti praktik kucingnya lancar ya Bu Rani ya. Dan tadi yang ingin dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot, dan bisa Bu Rani sampaikan pertanyaan-pertanyaan itu supaya nanti bisa mengasah atau mengajak kucing itu bisa menyampaikan ide-idenya ya. Semoga lancar dan sukses, semangat selalu ya Bu Rani ya. Semangat Ya. Iya, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Terima kasih ya Bu untuk waktunya. Iya, sama-sama Mohon maaf. Ibu. Gimana? Ini waktunya luang kan Bu? Alhamdulillah luang untuk Bu Wahyu saya Terima luangkan. kasih, Masya Allah. Ya, baik. Bagaimana Bu? Ada yang ingin dibicarakan? Sepertinya kemarin Bu Rani saya kok ingin sekali segera bertemu begitu. Iya Ibu. Kebetulan saya kan mengajar di kelas 2 ya, kelas bawah. Jadi saya itu kemarin sempat penat, sempat galau, sempat sedih juga ya, karena ini tanggung jawab saya di kelas bawah. Jadi saya itu bertanggung jawab untuk mengentaskan atau menuntaskan anak-anak saya yang belum bisa baca. Nah, kebetulan ada 6 anak saya yang kebetulan itu belum bisa membaca, dan saya terus terang dalam pembelajaran itu terkendala untuk itu. Seperti itu Bu, jadi kan beban banget ya bagi saya itu. Betul Ibu. Karena itu untuk ke step berikutnya ya Bu. Baik Bu, bagus sekali rencana yang Ibu ingin tingkatkan gitu ya Bu.
Kalau boleh saya tahu Ibu, apa tujuan Ibu supaya anak-anak itu bisa meningkat seperti itu Bu? Iya. Tujuannya apa? Tujuannya yang jelas dalam capaian kita, capaian pembelajaran anak itu supaya menguasai materi ya. Karena ketika anak-anak itu terkendala dalam membaca, itu otomatis dia tidak akan sampai ke sana ya, menjadi kendala bagi anak dan juga bagi saya sebagai guru seperti itu. Kalau boleh saya tahu Ibu, apakah yang tidak bisa, yang belum bisa membaca ini, apakah ketika Ibu membacakan soal atau membacakan materi, mereka sudah paham Ibu? Kalau anak-anak itu ketika saya misalkan saya materi memaparkan ya, sedikit saya memberikan pertanyaan pemantik atau saya menerangkan materi, itu anak-anak itu bisa menangkap. Tapi untuk ketika dia saya suruh baca ABC itu, kemudian menuliskan, belum mampu Ibu. Jadi mungkin di kelas 1 mungkin belum tuntas ya hari itu. Jadi kan di situ Jadi Ibu. PR besar. Iya, PR buat saya itu Bu. Jadi aduh kok saya jadi merasa bertanggung jawab gitu ya. Jadi merasa aduh ketika anak ini yang lainnya udah tuntas, kok anakku yang ini belum, seperti itu. Jadi kan saya merasa, makanya kemarin calling sama Bu Yan. Iya, pantas kok harus Bu kalau bisa ayo kita meluangkan ketemu lagi waktu. gitu jadi ya. Baik Bu, kan ini kan sudah berjalan 1 semester ya Bu. Iya Nah, benar. dari tujuan yang ingin Ibu capai tadi, apakah ada yang sudah Ibu, apa saja yang sudah Ibu terapkan untuk mencapai tujuannya itu Bu? Baik, ada beberapa yang sudah saya terapkan. Yang pertama itu saya terus terang membuat nyaman anak. Jadi anak yang 6 itu, mohon maaf saya spesialkan ya, bukan saya spesialkan, tapi saya berusaha untuk mendekat ke dia. Mungkin karena pada waktu yang lalu mungkin anak itu nggak dekat dengan guru, akhirnya takut tidak mau berkata. Apa yang dia inginkan belum Iya, tersampaikan gitu jadi ya, saya Bu? buat nyaman ketika anak saya datangin, saya rangkul, saya buat nyaman. Anak itu kan nanti motivasi, aduh bu guru ini kok sayang sama aku gitu ya. Terus nanti saya tanya kenapa dia nggak bisa baca seperti itu. Bu guru saya gini, pasti dia akan nyaman. Nah di situ anak motivasi lah. Yang pertama saya buat nyaman, kemudian nanti anak akan muncul motivasi. Kamu pingin nggak kita nulis, bisa nulis? Ini nulisnya apa Dik? Belum bisa. Kamu pengen nggak bisa nulis? Nah seperti itu kan motivasi. Saya munculkan dulu Bu dari situ. Seperti itu. Kemudian apa? Kan Ibu ingin melakukan pendekatan gitu ya, Bang. Kemudian juga ingin memberikan motivasi. Kira-kira ketika Ibu mencapai tujuannya itu ada tantangan atau hambatan yang Ibu yang datang gitu nggak Bu? Pasti. Tantangan tuh pasti ada ya Bu ya. Yang pertama tantangan yang utama itu ketika anak nggak mau. Ada anak yang nggak mau, pokoknya ya nggak mau Bu guru. Nah gitu. Yang kedua mungkin motivasi orang tua, support orang tua itu, yang kadang kan orang tua itu menyerahkan anaknya pokoknya nggak tahu, pasrah, nggak mau tahu anakku harus bisa Bu guru. Nah padahal motivasi orang tua kan penting banget seperti itu. Kemudian yang ketiga waktu Bu, jadi waktu ketika belajar itu masih kurang ternyata ya, sudah sampai siang 5 hari kerja tapi ternyata untuk anak yang seperti ini masih kurang seperti itu. Jadi saya membutuhkan jam tambahan seperti itu. Kemudian ketika mendapatkan tantangan itu tadi Bu, itu kan salah satunya sudah menyebutkan bahwa untuk meminimalisir hambatan atau tantangan itu yang salah satu tadi memberikan jam tambahan ya Bu. Selain itu apakah ada yang bisa Ibu lakukan Bu? Terus terang saya memberikan jam tambahan ke anak. Terus yang kedua memberikan PR untuk orang tua setiap hari atau seminggu 3 kali, 1 bulan sekali itu anak saya target memberikan dongeng, buku dongeng ya. Pergi ke toko buku untuk literasi, untuk membelikan anak sebuah buku dongeng dengan tulisan yang gede-gede itu ya Bu, tulisan yang besar, kemudian yang menarik. Kemudian saya suruh membuat jurnal, jadi setiap hari harus dibaca ini seperti itu. Tentang berapa baris gitu Bu, nggak harus 1 buku tidak ya, seperti itu. Kemudian apa yang akan Ibu lakukan untuk kan supaya tujuannya itu tercapai, supaya hambatan itu bisa diminimalisir, itu kira-kira ke depan Ibu akan melakukan apa Bu? Yang jelas saya akan ketika nanti pengajian atau pertemuan POT
dan juga saya berkoordinasi dengan kepala sekolah tentu saja ya, dengan mungkin tidak hanya kelas saya, mungkin ada teman-teman lain di kelas yang mengalami hal yang sama. Jadi saya akan menyampaikan, minta waktu sebentar untuk berkoordinasi, untuk menyampaikan bahwa ini tanggung jawab bersama, seperti itu. Kira-kira menurut Ibu, kan nggak bisa ya Bu, kalau ini kan masalah walaupun masalah di kelas Ibu, pasti kan dari awal sudah seperti itu, dan ke depan juga Ibu tidak ingin hal serupa terjadi lagi gitu ya Bu. Kira-kira ada nggak yang Ibu libatkan untuk untuk mencapai tujuan Ibu ini? Ya pasti ada, yaitu kolaborasi teman-teman ya. Jadi istilahnya memberikan motivasi ke teman-teman kelas bawah untuk lanjutan kelas atas. Jadi ini loh tanggung jawab kamu itu, ketika anak belum tuntas, ayolah kita bareng-bareng. Karena kan nanti dia naik kelas itu dia sudah materi sudah naik. Beda. Ya, jadi kita tidak PR gitu nih. Jadi ayo, ini tanggung jawab kita. Jadi menuntaskan ketika anak yang mempunyai kebutuhan khusus, ya kita gunakan metode misalkan berdiferensiasi seperti itu ya. Jadi bisa kita gunakan itu. Jadi bareng-bareng ya, bukan mengajak gitu ya, mengajak teman, ayo ini tanggung jawab kita. Kan kita kalau dapat anak yang seperti ini susah sekali ya. Ya, jadi jangan sampai terjadi dengan anda selanjutnya seperti mungkin anak-anak yang perkalian belum bisa kalimat, ternyata kelas 4 belum tuntas seperti itu ya. Jadi kita pasti terkendala untuk kelas selanjutnya. Betul Bu, saya rasa juga kalau masalah anak-anak ya itu tidak terus ini anakku kayak gitu, maksudnya ini kelasku ya, tanggung jawab saya itu tidak bisa ya Bu, karena ini juga berkaitan dengan kelas sebelumnya dan kelas atasnya. Nah, kira-kira bagaimana Bu, Ibu akan melakukan kolaborasi, apa yang akan Ibu lakukan supaya kolaborasi dengan teman ini berjalan dengan baik, dan tentunya harapan Ibu ya supaya anak-anak di sekolah Ibu itu dari kelas awal hingga kelas tinggi nanti itu mereka bisa sama-sama bisa mencapai tujuan mereka, meskipun kan tidak kalau untuk materi nilai itu bukan menjadi patokan ya Bu, tapi kan untuk konsep-konsep dasar, apalagi hal-hal penting seperti ini kan yang kita inginkan gitu Bu. Apa yang akan Ibu lakukan kira-kira Bu? Yaitu yang akan saya lakukan itu harus melihat ketika kita mungkin mengadakan untuk capaian penting untuk ulangan harian dan untuk memetakan anak seperti itu. Jadi memetakan anak ketika mungkin ulangan harian, mungkin ketika memberikan soal seperti itu sudah bisa dilihat dan sudah segera bisa dilakukan seperti itu. Kemudian bagaimana cara Ibu untuk mengajak teman-teman Bu? Mengajaknya ya seperti mungkin kita ngobrol santai ya ketika kita berada di ruang guru habis ulangan, mungkin mungkin memancing ya, saya memberikan pertanyaan memantik ya, wah ini nilaiku seperti ya, mungkin dia akan Ibu seperti ini nah ayolah kita sekarang gimana ya. Nah seperti itu kan, dengan santai itu kan tidak menohok ya pertanyaan yang mengajak yang seperti itu. Kan ini pasti tentunya Ibu ingin segera masalah ini terselesaikan ya Bu. Kira-kira kapan Ibu akan memulai rencana perkuliahan ini Bu? Ini saya yang pertama itu karena saya sudah melihat beberapa 6 anak yang belum, jadi actionnya itu setelah ujian ya, karena ini anak sedang hari ini sudah hari keempat, jadi anak-anak melaksanakan itu nanti ketika selesai ujian langsung akan saya dampingin anak ya seperti itu. Jadi saya akan membuatkan metode EGRA seperti itu. Berarti ini ketika ujian ini Ibu masih membacakan ya Bu? Iya, masih membacakan Luar Ibu. Jadi biasa sekali ya Bu. Jadi memang saya sendirikan ya dalam satu kelas, tapi saya bambu seperti itu. Kasihan Bu, sebenarnya dia itu mampu, jawabannya ini, tapi untuk menuliskan kesulitan, jadi terkendala kan seperti itu. Kemudian apa komitmen Ibu supaya rencana yang sudah Ibu rancang ini bisa selalu berjalan dengan baik, sehingga tidak hanya kita kan inginnya ini bisa berjalan terus gitu ya. Nah itu gimana? Kira-kira Ibu akan seperti apa? Rencana saya ya, yang jelas saya akan
membuat jadwal tambahan gitu ya, jadwal tambahan untuk anak ini mungkin seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali. Kemudian jadwal itu akan saya berikan ke Bapak Kepala Sekolah supaya Bapak mengetahui langkah saya. Kemudian yang ketiga, wali murid yang utama ya, seperti itu. Jadi saling kolaborasi ya, saling mendukung seperti itu. Betul Bu, karena kalau hanya kita sendiri sebagai guru Iya. pasti tidak akan berjalan dengan baik ya Bu. Benar, gitu. Mungkin Ibu sudah merasa Iya ya. lega atau masih ada yang ingin disampaikan? Alhamdulillah setelah berbicara seperti ini saya merasa merasa senang ya, Lega ya? merasa lega, merasa beban saya berkurang, merasa sudah ada yang untuk diajak berbicara seperti ya. Iya, Bu. Jadi luar biasa hari ini. Oke Bu, terima kasih juga Ibu sudah menyampaikan. Mungkin saya bisa meminta Ibu untuk memberikan lagi mulai dari masalah yang Ibu sampaikan tadi hingga sampai terakhir. Ibu bisa mengulangi lagi supaya kita bisa sama-sama plong gitu ya Bu. Iya. Karena kan kalau tadi kan pertanyaan demi pertanyaan Benar. belum tertata dengan baik, mungkin ini bisa kita rangkum bersama supaya kita bisa sama-sama belajar, kita bisa melaksanakan itu dengan baik. Baik, saya coba ya Ibu ya. Baik, ketika saya mendapatkan 6 anak yang belum bisa lancar membaca, terus terang saya akan memberikan kenyamanan ke anak, membuat nyaman anak, kemudian akan memberikan privat ke anak, jam tambahan ke anak, kemudian saya akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat agar mempunyai tanggung jawab untuk ketuntasan anak seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan berkolaborasi juga dengan kepala sekolah dengan program yang akan saya buat, yaitu dengan jam tambahan khusus membaca anak ini. Kemudian orang tua juga akan saya libatkan dalam kegiatan saya, di antaranya memantau literasi di rumah, memberikan healing ya, 1 bulan sekali berbelanja buku, dan itu nanti di dalamnya mempunyai tugas anak untuk mendampingi anak literasi. Jadi anak itu ketika didampingi orang tua akan nyaman, seneng, diperhatikan seperti itu ya. Iya. Jadi dan rencana saya ini akan saya kerjakan setelah ujian berakhir ya, seperti itu. Terima kasih, semoga ke depan rencana yang Ibu susun ini bisa berjalan dengan baik. Semua pihak yang Ibu libatkan dalam rencana ini juga mendukung ya Bu. Jadi Baik, amin. semua bisa tujuan-tujuan itu bisa tercapai dengan baik. Iya, amin. Mungkin Terima ada kasih. lagi, ya, Iya. sama-sama. Mungkin ada lagi Bu. Sementara sudah cukup ya Ibu ya. sudah lega ini, sudah bahagia. Ya, Iya. Baik. Bila dirasa cukup, saya ingin melanjutkan kegiatan yang lainnya Ibu. Baik, Ya. terima kasih ya Ibu Rani. Berani. Halo Bu Supri. Tadi sudah selesai ya melaksanakan praktik kucingnya Alhamdulillah sudah Ibu. dan sudah terlaksana dengan baik dan sangat lancar ya. Oke, baik Bu Rani. Bagaimana perasaannya tadi setelah selesai praktik kucing bersama teman sejawat Bu Rani? Perasaannya senang ya Bu, bisa membantu teman gitu ya, bisa sharing bersama teman dan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga teman saya itu bisa menemukan solusinya sendiri tanpa saya harus memberikan solusi. Kadang kalau yang memberikan solusi saya itu kadang tidak tepat dengan Betul. apa yang diharapkan. Betul, seperti yang tadi saya amati juga Bu Rani itu saat menjadi coach ya, itu sudah betul-betul menyampaikan pertanyaan berbobot ya, sehingga bisa menggali ide-ide yang ada di Kuci ya. Jadi saya salut ya dengan Bu Rani yang sudah betul-betul bisa memancing ya supaya Kuci itu menemukan solusinya. Baik Bu Rani, tadi juga Bu Rani sudah melaksanakan praktik kucing itu betul-betul sesuai dengan alur tirta ya. Itu sudah tersampaikan dengan baik. Nah, di sini apakah boleh saya mengajukan pertanyaan lagi Bu Rani? Monggo Bu. Tadi yang sudah dilakukan oleh Bu Rani ada beberapa kompetensi di kucing itu, kira-kira ada 1 kompetensi atau mungkin 2 lagi kah yang mungkin ingin dikembangkan lagi oleh Bu Rani selain tadi Bu Rani sudah mengajukan pertanyaan berbobot? Apakah mungkin ada yang lainnya?
Berarti menurut Ibu saya sudah mengajukan Sudah. pertanyaan gitu ya. Sudah. Alhamdulillah Sudah. berarti saya dari kompetensi yang ingin saya kembangkan itu sudah sedikit ya, mungkin Sudah. masih sedikit sudah bisa berkembang gitu. Yang ingin saya kembangkan lagi itu yang saya hadir penuh, Bu. Mungkin kan kondisi suasana kadang saya kalau misalnya agak sedikit ada gangguan suara-suara itu saya tidak bisa konsen untuk hadir penuh fokus gitu begitu ya. Jadi saya ingin mungkin ke depan saya bisa mencari ruangan yang lebih tenang, terus kemudian tertutup mungkin seperti itu ya. Jadi hanya saya hadir penuh untuk teman yang akan melakukan coaching. Berarti selain mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Rani juga ingin mengembangkan ya satu kompetensi lagi, yaitu kehadiran penuh seperti itu ya Bu Rani. Karena kalau yang mendengarkan aktif mungkin bukan mudah ya, tapi kita sepertinya sudah bisa gitu ya Bu kalau betul, mendengarkan. iya. Karena kalau tidak mendengarkan kan pasti kita tidak bisa memberikan pertanyaan berikutnya kan Bu. betul. Jadi yang PR buat saya itu masih dua itu Bu, yang pertanyaan berbobot sama kehadiran penuh. Baik Bu Rani, kira-kira langkah konkret yang seperti apa yang nanti akan Bu Rani lakukan supaya dua kompetensi itu juga bisa terlaksana dengan baik lagi di kegiatan coaching yang berikutnya? Mungkin kalau yang kehadiran penuh itu tadi Bu, saya sepertinya tipe orang yang tidak bisa terganggu dengan suara. Jadi saya besok lagi kalau misalnya ada kegiatan coaching, mungkin saya akan mencari ruangan yang tertutup, mungkin seperti itu ya. Jadi hanya saya dengan kunci yang ada di situ tanpa ada suara atau gangguan, mungkin ada yang lewat atau ada yang masuk atau apa seperti itu. Berarti tempat tersendiri ya, Iya. atau khusus ya, Iya. atau malah ruangan rahasia seperti itu ya Bu Rani ya. Jadi biar bisa konsentrasi, fokus ya melaksanakan kegiatan praktik coaching itu. Baik Bu Rani, terima kasih ya sudah lancar juga tadi. Di sini saya akan mencatat hasil observasi saya terkait tadi Bu Rani melaksanakan kegiatan coaching, menjadi catatan observasi saya. Mudah-mudahan untuk kegiatan praktik coaching yang selanjutnya bisa dengan lancar juga, bisa dengan baik dan lebih baik. Amin. Ya, Terima seperti kasih itu, Ibu atas Bu Rani. umpan baliknya. Semoga Sama-sama. ke depan saya menjadi lebih baik lagi, Sama-sama. bisa menjadi tempat curhat gitu ya Bu, Siap, dan Bu Rani. bisa menyelesaikan masalah Baik. teman-teman. Terima Baik. kasih Bu. Sama-sama. Sampai jumpa lagi ya Bu Rani ya. Terima Tetap kasih, Bu. jaga kesehatan dan semangat selalu. Jaga kesehatan juga Ibu, Sama-sama. sehat-sehat bahagia Siap. selalu. Amin.